warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Merini. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar kelas 4 SD. Baik, saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori. Hasil belajar 2.1.1 Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Tohbrani dan Mustafa, belajar merupakan konsep untuk mendapatkan pengetahuan dalam praktek. 2. Hasil belajar menurut Purwatu, hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung pada tujuan pendidikan. 3. Hasil belajar. Hasil belajar IPA merupakan pencapaian pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar pada pembelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Siswa diharapkan dalam mempelajari IPA mempunyai kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan IPA. 2. Langkah-langkah model pembelajaran terbimbing. Menurut Torianto 2013, langkah-langkah proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inquiry adalah: A. Merumuskan masalah, B. Mengamati atau melakukan eksperimen, C. Menganalisis dan menyajikan hasil data berupa tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan atau karya ilmiah lainnya. D. Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya membaca teman sekelas, guru atau audiens lain secara berkelompok ataupun individu. Sedangkan menurut Rijal Jaza Al-Jawi dalam Sanjaya 2010, langkah-langkah pembelajaran inquiry terbimbing meliputi: A. Merumuskan masalah. Langkah awal adalah menentukan masalah yang ingin didalami atau dipecahkan dengan metode inquiry. B. Menyusun hipotesis. Langkah berikutnya adalah siswa diminta untuk mengajukan jawaban sementara tentang masalah itu. C. Mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah siswa mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah hipotesis mereka benar atau tidak dalam bidang biologi. Untuk dapat mengumpulkan data, siswa harus menyiapkan suatu peralatan untuk mengumpulkan data. D. Menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis untuk dapat membuktikan hipotesis apakah benar atau tidak. E. Menyimpulkan data yang telah dikelompokkan dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan dengan generalisasi. C. Kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Nur Utami yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi Rangka Manusia melalui metode pembelajaran Fixtury and Fixtury pada siswa kelas 5. D. Kerangka pemikiran. Berdasarkan permasalahan yang dapat pada latar belakang, dimulai dari kondisi awal di mana hasil belajar IPA rendah yang disebabkan kurang bermaksimalnya guru dalam menggunakan model pembelajaran yang hanya masih terbatas pada kemampuan kognitifnya saja, sehingga siswa menggunakan model inquiry terbimbing melalui 2 siklus, di mana masing-masing siklus 3 kali pertemuan dengan langkah yang berbeda, di mana siswa dilatih untuk menganalisis,
mengamati dan presentasi tentang materi IPA yang diajarkan guru. Kondisi akhir dapat disimpulkan hasil belajar IPA meningkat di mana hasil belajar mencakup kognitif, afektif, psikomotor, dan siswa lebih termotivasi dikarenakan perlakuan guru yang optimal dan memberikan tindakan. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD dengan kriteria keberhasilan belajar siswa yaitu nilai rata-rata siswa kelas 4 mencapai 75 sesuai dengan nilai KKM dengan persentase banyaknya siswa yang tuntas minimum 75%. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.